Hai teman-teman, berikut ini saya akan mempresentasikan laporan tugas rancang Oracle Administrator, studi kasus sistem penjualan tunai pada perusahaan manufaktur. Kelompok 10 yaitu terdiri dari Ayu Novitasari 68-2020-601, Oki Widya Sambara 68-2019-103 dan Christian Alessandro Duque 68-2019-137. Latar belakang. Keberhasilan bisnis perusahaan adalah tujuan akhir bagi setiap perusahaan. Meskipun dengan satu langkah yang salah dapat menjadi masalah besar dalam perusahaan. Oleh karena itu, pentinglah merencanakan dan merancang proses bisnis agar seluruh alur berjalan dengan benar. Perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha yang mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai jual. Aktivitas penjualan merupakan salah satu tujuan keberhasilan bisnis. Berikut ini proses bisnis dari penjualan tunai di perusahaan manufaktur. Bagian penjualan menerima order dari customer. Kemudian bagian penjualan menginput order tersebut dan membuat faktur penjualan 3 rangkap. Surat order barang dari customer diarsip, faktur penjualan rangkap 1 dan 2 diserahkan ke bagian pengiriman. Faktur penjualan rangkap 3 diserahkan ke bagian gudang. Bagian gudang setelah menerima faktur penjualan rangkap 3 menyiapkan barang dan mencatat pengeluaran barang di buku catatan barang. Barang diserahkan ke bagian pengiriman, sedangkan faktur penjualan rangkap 3 dikembalikan ke bagian penjualan untuk diarsip. Bagian pengiriman penerima barang, faktur penjualan rangkap 1 dan 2 kemudian menyiapkan surat jalan 2 rangkap. Customer menandatangani faktur penjualan dan surat jalan. Customer melakukan pembayaran melalui cash maupun transfer. Barang, faktur penjualan rangkap 1 dan surat jalan rangkap 1 diserahkan ke customer. Bagian keuangan menerima pembayaran cash atau transfer dari customer dan faktur penjualan rangkap 2, kemudian diinput ke sistem. Faktur penjualan dan laporan diarsip. Flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Berikut ini adalah flowchart sistem penjualan tunai pada perusahaan manufaktur yang dapat digambarkan sebagai berikut. Oke, saya akan menjelaskan tentang ERD. Dalam proyek kami mempunyai 7 tabel. Yang pertama ada tabel pembayaran. Dalam tabel pembayaran terdapat ID pembayaran serta jenis pembayaran. ID pembayaran uh, bers- bersifat primary key. Tipe data yang digunakan adalah varchar 2. Uh, Setelah tabel pembayaran ada tabel produk. Uh, Tabel produk terdiri dari kolom ID produk, nama produk, harga, jenis barang, dan stok. Primary key di tabel ini adalah ID produk. Setelah itu ada tabel departemen. Tabel departemen ini terdiri dari kolom ID departemen sama nama departemen. Primary key-nya di sini uh, adalah ID departemen dan varchar. Tipe data yang digunakan adalah varchar 2. Setelah tabel departemen ada tabel pegawai. Tabel pegawai ini uh, memiliki kolom ID pegawai, nama, nomor telepon, alamat serta ID departemen. Primary key ini di tabel ini adalah ID pegawai, sedangkan ID departemen ini adalah foreign key dari tabel departemen. Setelah tabel pegawai ada tabel customer. Dalam tabel customer uh, terdapat kolom ID customer, nama customer, nomor HP sama alamat. Primary key-nya di dalam tabel customer adalah ID customer. Setelah itu uh, tabel log customer. Tabel log customer ini sebenarnya sama seperti tabel customer, tapi uh, ini digunakan untuk menjalankan trigger yang akan uh, kita gunakan dalam uh, uh, kasus studi kami. Setelah itu ada tabel transaksi. Dalam tabel transaksi terdapat kolom ID transaksi, total harga, tanggal transaksi, ID pegawai, ID produk, ID pembayaran, ID customer sama jumlah barang.
Primary key-nya di sini adalah ID transaksi. Setelah itu foreign key-nya di sini ada tabel pegawai, ID pegawai, ID produk, ID pembayaran, sama ID customer. Dalam tabel transaksi kita menggunakan 3 jenis tipe data untuk seperti transaksi, ID pegawai, ID produk, ID pembayaran, dan customer. Kita menggunakan varchar 2. Untuk total harga dan jumlah barang kita gunakan integer. Dan untuk tanggal transaksi kita gunakan date. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai database. Yang akan dibahas ini adalah user role sama privilege-nya. Dalam studi kasus kami mempunyai 5 user. Yang pertama adalah Tri, yang kedua adalah Oki, yang ketiga adalah Christian, yang keempat adalah John, dan kelima adalah Boy. Nah, kelima ini mempunyai role yang berbeda-beda. Untuk role-nya, Tri di sini menjadi admin pabrik. Untuk privilege-nya, dia dapat mengakses, mengedit, dan menghapus semua tabel yang ada dalam table space. Untuk Oki, role yang diberikan adalah manager pabrik. Privilege-nya adalah Oki dapat mengakses, mengubah, dan menghapus data di dalam TB customer, pegawai, dan TB department. Yang ketiga adalah Christian. Role-nya yang diberikan adalah penjualan pabrik. Untuk privilege-nya, Christian dapat mengakses, mengubah, dan menghapus data di dalam TB transaksi. Untuk John, role yang diberikan adalah role gudang pabrik. Untuk privilege-nya, John dapat mengakses, mengubah, dan menghapus data di tabel produk. Dan terakhir untuk Boy, role yang diberikan adalah keuangan pabrik. Privilege-nya, Boy dapat mengakses, mengubah, dan menghapus data di tabel pembayaran. Berikut ini saya akan mempresentasikan dalam pembuatan trigger auto generate number. Pembuatan trigger auto generate number pada ID pegawai di tabel pegawai menggunakan sequence. Berikut ini sudah ada tabel pegawainya. Kemudian langkah berikutnya kita akan membuat sequence ID pegawai. Oke. Lalu kita akan membuat triggernya. Triggernya sudah jadi ya teman-teman. Kemudian kita akan mencoba mengisikan di tabel pegawai.
Kemudian kita akan cek di tabel pegawai. Sudah masuk ya teman-teman. Ini ID pegawai sudah masuk di mulai dari angka 3 karena sebelumnya saya sudah memasukkan data dan tidak dapat saya hapus. Jadi begitu. Saya akan menjelaskan salah satu dari trigger yang kami pakai dalam studi kasus kami, yaitu trigger stock. Trigger stock ini berfungsi untuk mengurangi jumlah dari sebuah produk dalam table produk jika terjadi transaksi dalam table transaksi. Untuk praktiknya saya akan langsung ke SQL Plus saja. Di sini saya sudah login ya ke dalam SQL, dan di dalam tabel produk saya sudah masukkan data. Saya akan tampilkan. Sini ada ID produk, nama produk, jenis barang, stok, harga. ID produk, nama produk, harga, jenis barang, stok sini 50. Jika saya akan menambahkan row ke tabel transaksi, maka stok di sini akan berkurang. Insert into. Saya akan memasukkan row baru ke dalam tabel transaksi. Yang pertama kita lakukan insert into tabel transaksi. Values ID pegawainya, ID produk, total harganya 7 juta, terus tanggal transaksi, to date, date. Setelah tanggal transaksi, ID pembayaran, PP001. Untuk jumlah barangnya kita masukkan ini kita ganti aja ke 14 juta ya. Kita masukkan 2. Row created, terus kita tampilkan tabel produk. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya bahwa stok saat jumlah barang dimasukkan ke tabel transaksi dan sebelum itu berbeda. Di sini 50, di sini 48. Ini berarti bahwa trigger stok yang kita gunakan berhasil dijalankan.
Makasih. Perkenalkan, nama saya Oki dari kelompok 10. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang trigger. Saya akan membuat trigger di tabel PB pegawai. Ya, saya akan membuat trigger tentang history. Lalu saya membuat tabel log PB pegawai. Ketika saya update data di PB pegawai, maka di tabel log PB pegawai nanti akan otomatis input datanya tidak ada yang terupdate. Nah, langsung saya akan membuat tabel dari log pegawai. Setelah membuat tabel PB log pegawai, selanjutnya saya akan langsung membuat triggernya. Trigger sudah terbuat, lalu kita akan cek di sini. Selanjutnya saya akan coba update data di tabel PB pegawai. Ini sebelum saya update data dari PB pegawai, saya insert data barunya, maka kita akan lihat datanya sudah terinsert atau sudah terupdate yang baru. Lalu saya coba lihat dari tabel PB log pegawai. Maka akan muncul data dari data yang sudah terupdate di PB pegawai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi flashback. Saya akan melakukan flashback table before drop pada table pegawai. Langsung saja saya akan melihatkan data dari PB pegawai. Datanya sudah terlihat. Selanjutnya saya akan mencoba input query drop table. Table sudah terdrop. Selanjutnya saya akan melihatkan apakah sudah terdrop. Table does not exist. Selanjutnya saya akan menginput query flashback before drop. Flashback sukses.
Selanjutnya saya akan coba melihatkan kembali dari tabel TP pegawai. Tabel sudah kembali setelah sebelumnya terdrop. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.